Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman kasira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal 'ar u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa 'ulliqat abwabun nar wa suffihadis syayatin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang dimana tidak dimiliki oleh semua manusia. Kesempatan itu adalah kesempatan hidup yang masih Allah anugerahkan kepada kita, di mana di dalam kubur mayat itu menjerit-jerit, meminta dikembalikan ke dunia, meminta dikembalikan untuk dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Ternyata dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia. Yang pertama itu adalah mereka ingin bersedekah, dan mereka ingin beramal soleh kembali, sehingga mereka meminta kepada Allah untuk kembali dihidupkan, untuk kembali ke dunia. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin bersedekah, kami ingin beramal soleh. Tapi semua sudah usai, semua sudah selesai, dan sudah sampai di situ umurnya. Sudah sampai di situ jatah umurnya yang telah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka apapun yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah berada di tempat yang bernama 2x1, yaitu kuburan, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anugerah pertama yang senantiasa harus kita syukuri hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Dimana ketika tahun lalu di bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita selalu berdoa di malam-malam Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna ila Ramadana lana. Ya Allah, berkahilah di Ramadan kami tahun ini, dan sampaikanlah umur kami untuk Ramadan yang akan datang. Kita dipertemukan oleh Allah di Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Artinya Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup di Ramadan yang mulia ini, di Syahrul Mubarak ini, kita gunakan amal ibadah kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan ketulusan, dengan mukhlisina lahuddin, dengan keimanan yang mantap dan tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Siangnya kita berpuasa, malamnya mengqama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang pada malam-malam Ramadan ia menegakkan, ia mendirikan, ia menghiasi malam-malam Ramadannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh yang senantiasa memperjuangkan Islam. Sampai dengan hari ini kita menikmati perjuangan beliau. Keilmiahan yang hari ini, kecanggihan yang hari ini kita nikmati. Maka tanpa perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa lalu, di masa lampau, mungkin kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan Islam hari ini. Ketenangan Islam hari ini. Baik itu dalam beribadah, baik itu dalam bermuamalah, dan baik itu ketika kita bersama-sama memperjuangkan Islam yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Maka dengan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah selayaknya dan sudah sepantasnya lah kita memperbanyak membaca salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Semoga salawat kita yang kita bacakan di setiap harinya, baik itu di hari Jumat dan baik itu di hari-hari lain, man shalla salatan wahida sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat 1 kali kata Nabi, maka Allah akan menjawab salawatnya 10 kali. Maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Salawat adalah pembuka pintu rezeki, dan salawat akan memberikan kebahagiaan bagi para membacanya, bagi para pembacanya. Dan tentunya salawat akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat kepada kita nanti, yang dimana Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya, kita yang senantiasa sering membaca salawat, yang itu nanti akan mendapatkan syafaat kepada kita, umatnya, di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin sudah tidak asing lagi terdengar oleh kita di setiap malam-malam bulan suci Ramadan, di setiap hari malam bulan Ramadan. Ayat ini menjadi ayat langganan, menjadi ayat yang familiar, bahkan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, baik yang imannya dalam keadaan naik. Al-imanu yazid wa yanqus, imannya dalam keadaan naik sehingga begitu dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai setiap harinya ia menghiasi malam-malam Ramadannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dalam keadaan imannya naik, ia senantiasa gunakan umurnya, ia gunakan tubuhnya untuk senantiasa beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengosongkan waktunya di malam-malam bulan Ramadan. Di setiap hari ia melaksanakan tarawih, di setiap hari ia hiasi dirinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dia begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam bulan Ramadan ini umat Islam itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuhnya masjid di mana-mana. Tapi nanti ketika di akhir Ramadan, sibuknya mereka semua dengan hubud dunia mereka, dengan bakar-bakar lah, dengan cari baju lebaran lah. Tapi kalau di awal-awal bulan Ramadan masih nampak umat Islam itu imannya sedang naik. Namun nanti ketika sudah terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan suasana lebaran, terpengaruh dengan akhir-akhir Ramadan, yang dimana mereka lebih mementingkan dunia, maka mereka tinggalkan masjid dan lebih memilih untuk membuat dirinya itu menjadi lebih berharga. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
Belum tentu kita bertemu lagi di tahun yang akan datang, karena semuanya tergantung amal ibadah kita. Maka hadirin jamaah kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanu yang pertama ini adalah iman yang orang itu dalam keadaan kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman yang dimana statusnya ini menengah. Kadang dia ingat kepada Allah, kadang dia enggak. Hari ini dia terawih, besok dia enggak terawih. Hari ini dia datang melaksanakan sholat subuh berjamaah, besok dia tidak sholat subuh berjamaah. Hari ini dia datang ke masjid untuk melaksanakan tarawih, besok enggak melaksanakan tarawih lagi. Suka-suka hatinya, yang penting kapan dia senang dia beribadah, kapan dia tidak mau dia nggak beribadah. Nah, inilah iman yang kadang naik, kadang turun. Statusnya menengah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya seperti orang yang sedang melaksanakan puasa, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Dia dianalogikan seperti halnya gelas yang diisi oleh air, tapi gelas itu dalam keadaan bolong, tapi gelas itu dalam keadaan bocor. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi ia tidak melaksanakan sholat, sesungguhnya puasanya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena penampungnya itu, sholatnya itu tidaklah dilaksanakannya. Jadi pondasi dari keimanan ketika dia melaksanakan puasa, maka sholat itu adalah sebagai tiangnya. Maka dikatakan seperti yang sudah terdengar seperti biasanya yang kita dengar dari para mubalik, sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, maka ketika kita tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama, ketika kita berpuasa, maka tunaikanlah yang memang menjadi pondasi utama, yaitu melaksanakan sholat. Jangan sampai puasa tapi tidak melaksanakan sholat. Seperti halnya gelas yang terisi oleh air namun gelasnya itu bolong, sama saja puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan yang mantap itu adalah keimanan ketika kita melaksanakan ibadah itu dengan istiqomah, dengan berlanjutan, dengan berkeseluruhan, bahwa semua ibadah kita ini akan menjadi penolong kita ketika kita berada di dalam alam yang itu akan menerangi kubur kita, yang senantiasa itu akan membuat kita paham bahwa semua perjuangan kita di dunia ini, ad-dunya masra'atul akhirah, dunia itu adalah bekal menuju perjalanan panjang yang bernama akhirat. Yang ketiga adalah iman yang seorang itu dalam keadaan down, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan dia tidak peduli mau Ramadan kah, mau nggak Ramadan kah, mau Sya'ban kah, mau Syawal kah, mau Zulhijjah kah, mau Dzulqa'dah kah, dia nggak peduli. Dia Islam, tapi dia nggak pernah melaksanakan syariat-syariat Islam. Santai dia minum boba keliling, santai dia merokok di siang-siang Ramadan, santai dia sarapan pagi pada Ramadan. Yang lebih parahnya, santai dia minum cendol di pinggir jalan. Sedangkan banyak orang-orang Islam yang berpuasa, tapi statusnya itu dia adalah orang Islam. Maka inilah orang-orang yang merusak nama Islam. Inilah orang-orang yang senantiasa menjelekkan Islam. Dia Islam, tapi dia menjelekkan agamanya sendiri karena perilaku buruknya terlihat oleh orang-orang lain. Maka inilah yang membuat orang-orang kafir itu mencap Islam itu jelek, diakibatkan orang-orang Islam tosik seperti ini. Dia Islam tapi dia tidak berpuasa, dia Islam tapi dia tidak sholat. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 yang senantiasa kategori orang-orang beriman. Yang pertama, yang dekat dengan Allah, statusnya menengah kepada Allah. Dan yang ketiga, yang memang dia tidak peduli sama sekali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ada satu yang akan saya bahas, yaitu tentang 4 derajat takwa. Di mana 4 derajat takwa ini ada penafsiran tafsir bil ma'sur, penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Jadi la'alakum tattaqun itu, definisi takwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang bertakwa itu ada 4. Yang pertama itu
Seperti yang sudah kita bahas pada kajian minggu lalu, yang judulnya adalah menyambut bulan suci Ramadan. Allah itu janjikan itu ada 4. Yang pertama itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, Allah berikan dia kebahagiaan, Allah berikan dia keberuntungan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan keberuntungan kepadamu, Allah akan berikan kebahagiaan untukmu. Makanya hari ini orang-orang yang senantiasa dia bertakwa kepada Allah, walaupun dalam keadaan kondisi hidupnya itu dalam keadaan susah, ekonominya dalam keadaan porak-poranda, atau dia dalam keadaan pusing, memikirkan sekolah anaknya, memikirkan biaya hidupnya, memikirkan masa depan keluarganya, tapi dia tidak merasa pusing dan dia tidak merasa gelisah. Kenapa? Karena dia tahu Allah akan menyelesaikan seluruh permasalahan hidupnya, sehingga bawaannya itu have fun saja, sehingga dia tidak terlalu memikirkan resiko-resiko dunia ini, tapi dia tahu bahwa Allah akan menolongnya karena dia bertakwa dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Allah akan berikan pengetahuan kepada orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu pengetahuan kepadamu. Allah akan mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin kajian Duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks ini, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang yang sudah terbiasa dari kecil itu sudah dekat dengan Allah, walaupun dalam kondisinya itu dia belum balik. Contohnya seperti anak-anak, mereka datang ke masjid dengan tujuan disuruh oleh orang tuanya untuk melaksanakan ibadah sholat, untuk datang ke masjid itu untuk melaksanakan sholat. Tapi karena memang terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan di mana anak-anak itu terbiasa ribut di masjid, terbiasa mengganggu orang sholat, terbiasa terkesan bahwasanya anak-anak itu buat rusuh. Nah, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang nanti ketika memang di masa depan, mereka lah yang akan mengganti imam-imam hari ini. Mereka pelanjut generasi yang akan datang. Mereka yang akan memimpin sholat di depan. Dan mereka lah yang akan memakmurkan masjid ke depannya. Jadi anak-anak yang hari ini bandel itu disalahpahamkan oleh para takmir masjid bahwasanya anak-anak itu hanya membuat rusuh pada saat sholat, bahwa anak-anak itu hanya mengganggu orang sholat. Sebenarnya mereka sedang menghabiskan masa bandalnya. Ketika memang mereka sudah sadar, mereka sudah sadar dengan perjalanan mereka sampai dengan nanti mereka dewasa, sampai dengan mereka nanti remaja dan pada akhirnya menuju dewasa, mereka telah menghabiskan masa bandalnya, mereka telah menghabiskan masa nakalnya, yang pada akhirnya mereka lah yang berada dan mereka lah yang tampil di depan. Nah, ada banyak kisah yang dimana di masa lalu itu anak-anak tersebut itu bandal, tapi ketika di masa depan dialah orang-orang soleh yang senantiasa membela agama, bahkan dialah yang memimpin negeri ini. Maka hadirin kajian Duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah salahkan anak-anak itu untuk datang ke masjid, tapi arahkanlah mereka untuk senantiasa mereka bisa tertib. Kenapa? Karena kalau mereka itu diusir dari masjid, yang ada mereka itu meninggalkan masjid, yang terakhir mereka itu malah main warnet, yang terakhir mereka itu malah merokok, yang terakhir mereka itu malah ngelem. Saya sudah bolak-balik ketika saya lewat Simpang Jodoh, itu rata-rata banyak yang dekat rel kereta api itu anak-anak itu ngelem pada saat malam-malam. Kenapa? Karena memang sudah jauh dari masjid, sudah jauh dari agama. Jangan sampai ini terjadi dengan anak-anak yang berada di masjid-masjid yang ada di kota Medan, karena memang takmir masjidnya tidak memperbolehkan anak-anak itu untuk masuk ke dalam masjid. Maka ini adalah salah satu statement yang salah. Tetap diarahkan mereka untuk tertib melaksanakan sholat. Bahkan kalau perlu takmir masjidnya itu menyediakan penjaga. Pada saat sholat isya, pada saat sholat tarawih, disediakan penjaga anak masjidnya untuk melihat anak-anak itu sholat atau tidak. Memang diatur, memang dijaga sampai sholat selesai. Jadi sebenarnya tinggal sistemnya saja. Apakah memang peduli mereka kepada anak-anak yang sebenarnya mereka itu adalah masa depan dan aset bangsa hari ini. Kalau memang mereka dididik dan memang benar-benar mereka dikawal, maka mereka lah yang akan menjadi ulama di masa depan dan akan menjadi kebanggaan khususnya di dalam masjid itu sendiri. Maka hadirin kajian Duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Derajat yang kedua ini Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga itu adalah Allah akan berikan hidup yang berkah, rezeki yang berlimpah. Seperti minggu lalu sudah saya jelaskan pada kajian yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Orang-orang yang bertakwa itu akan Allah jamin rezekinya. Orang-orang yang bertakwa itu Allah akan permudah hidupnya. Orang-orang yang bertakwa itu Allah akan selesaikan permasalahan hidupnya. Dan orang-orang yang bertakwa itu Allah akan berikan solusi dari seluruh masalah hidupnya. Dan yang terakhir Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin, kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah gundah, tidak usah ragu terhadap apa yang telah Allah putuskan hari ini untuk hidup kita. Karena sebenarnya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah berikan kebahagiaan untuk kita, khususnya kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan yang terakhir, Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menjemput ampunan Tuhanmu, memohon kepada Allah ampunan Tuhanmu dengan mendapatkan surga yang luasnya itu adalah seluas langit dan bumi, yang itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin, kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah lengkapi ini. Orang-orang bertakwa Allah berikan dia keberuntungan, Allah amankan kehidupannya, Allah berikan dia pengetahuan, kehidupan yang cerdas, dia akan menjadi orang hebat di masa depan. Allah jamin rezekinya, Allah jamin kehidupannya, Allah selesaikan permasalahan hidupnya tanpa ada permasalahan sedikit pun di dalam hidupnya. Dan Allah berikan dia predikat surga, dan Allah jamin surga untuknya ketika dia nanti berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana lagi yang mesti kita ragukan, yang mesti kita sangsikan ketika kita memang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kitalah orang-orang beruntung itu yang besok akan menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pada saat muqaddimah saya menyampaikan satu hadis, idza Ramadhana futihat abwabul jannah, idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka Allah bukakan pintu-pintu surga, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Yang pertama Allah bukakan pintu-pintu surga, yang kedua Allah tutup pintu-pintu neraka, dan yang ketiga Allah belenggu setan-setan. Lantas banyak yang bertanya kepada saya selama ini, Ustadz, kalaulah memang Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan juga Allah belenggu setan-setan, namun kenapa Ustadz hari ini banyak orang yang senantiasa tidak berpuasa? Orang Islam dia nggak berpuasa, orang Islam masih maling kota infak, orang Islam masih nukar sendal pada saat sholat taraweh, datang dia masuk ke masjid pakai selop busuk, swallow, pulang dia pakai selop eget. Nah, ini banyak terjadi ketika pada saat bulan suci Ramadan. Kenapa Ustadz bisa terjadi seperti itu? Padahal di bulan suci Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu. Nah, balik kepada syarah hadis ini, bahwasannya syarah hadis ini menjelaskan bahwa puasa itu asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Jadi orang-orang yang memang benar-benar dia berpuasa, dialah yang senantiasa terbentengi dirinya dengan perisai itu, terbentengi dirinya dari godaan-godaan setan itu. Setan itu nggak akan bisa menggoda orang-orang yang berpuasa. Jadi memang dalam keadaan konteks orang-orang yang benar melaksanakan puasa. Orang-orang yang benar melaksanakan puasa, dia yang tak akan bisa tergoda oleh setan. Setan itu terbelenggu ketika memang berhadapan dengan orang-orang yang berpuasa. Nah, beda konteksnya dengan orang yang memang jahanam duluan, di mana dia Islam, dia merokok siang Ramadan, dia Islam, dia santai minum cendol di siang Ramadan, dia Islam, dia santai minum boba di bulan suci Ramadan, bahkan sama sekali tidak peduli mau itu Ramadan kah, mau apakah. Tapi nanti pas ketika Idul Fitri, dia yang paling sibuk pertama kali datang ke masjid, sibuk nak mau hari raya, sibuk nak menunjukkan kalau dia Islam, kalau hari ini hari raya umat Islam, padahal selama bulan Ramadan entah di mana dia.
Pada saat bulan Ramadan tidur dia, bahkan nggak berpuasa, bahkan menunjukkan keburukan dan kejelekannya. Yang itu sendiri menjadi simbol jelek untuk Islam. Karena memang orang-orang seperti inilah yang menunjukkan keislaman itu diragukan oleh orang-orang yang berada di luar Islam. Maka hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan hanya akan terbelenggu ketika memang berhadapan dengan orang-orang yang berpuasa. Nah, dibukakannya pintu-pintu surga membuat kita hari ini semakin meningkatkan amal ibadah kita. Dengan selama ini kita mungkin puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan-bulan lain itu hanya sekali, Senin dan Kamis, puasa sunnah, atau mungkin puasa Daud yang hari ini puasa, besok libur, hari ini puasa, besok libur. Namun di bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa full, harus selesai sampai 30 hari. Yang selama ini mungkin kita pada saat di luar bulan Ramadan kita melaksanakan sholat fardu saja dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ketika pada saat di bulan Ramadan yang memang pada saat itu sholat sunnah di luar bulan Ramadan, maka pahalanya sunnah. Maka di bulan suci Ramadan pahala sholat sunnah itu seperti pahala sholat wajib. Maka ketika kita melaksanakan sholat rawatib, itu pahalanya seperti melaksanakan sholat fardu, pahalanya seperti melaksanakan sholat wajib. Maka dibukakannya pintu-pintu surga meningkatkan kita untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang selama di luar bulan suci Ramadan jarang kita lakukan, jarang kita laksanakan, tapi di dalam bulan Ramadan bahkan hampir seluruh ibadah itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena pahala sholat sunnah itu pahalanya hampir sama dengan pahala sholat wajib. Contoh seperti duha. Mungkin kita malas pada saat di luar bulan suci Ramadan kita melaksanakan duha. Mungkin pada saat di luar bulan suci Ramadan malas kita melaksanakan sholat tahajud. Namun ketika di dalam bulan suci Ramadan kita tidak boleh sia-siakan itu semua. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan semuanya itu dilipat gandakan. Dan di dalam bulan suci Ramadan semua pahala itu hampir sama dengan pahala sholat wajib ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, maka hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan yang mantap dan dengan keimanan yang tinggi, mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita selalu menjaga puasa kita dengan menjaga perilaku kita, dengan menjaga lisan kita, dengan menjaga telinga kita, dengan menjaga perilaku kita, bahwa sangat berhati-hati di bulan suci Ramadan ini. Ketika pahala bulan suci Ramadan itu 100, ketika kita menggibah atau menghina atau memarahin orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain, hilanglah sudah setengah dari pahala puasa kita. Nah, apabila bertambah lagi perilaku-perilaku buruk kita, sudah menghina, menjelek-jelekkan, memarah-marahi orang, bahkan kita menghancurkan hidup orang lain dengan kita menyakiti hati orang lain, bertambahlah lagi dosa kita 50%, habislah pahala puasa kita. Data di 50%, tambah lagi 50% dosa kita, pahala kita itu cuma 100 dari puasa, habis. Jadi minus. Nah, terakhir puasa kita itu hanya ju' wal atos, hanya sekadar menahan lapar dan menahan haus. Sama saja. Jadi puasanya hanya akan sia-sia. Maka ketika orang berpuasa itu lebih baik puasanya itu falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau kalau enggak diam. Ketika dia berkata yang baik, itu akan menjadi penambahan wawasan untuk orang-orang yang mendengarnya. Namun ketika dia berkata buruk, maka sesungguhnya dia tidak paham. Esensi puasanya itu berkurang, pahala puasanya berkurang, sehingga puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, sia-sia saja. Bagusan langsung buka aja. Kenapa? Karena habis sudah pahala puasanya akibat perbuatan-perbuatan buruk yang ia lakukan kepada orang lain. Maka hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mendirikan malam-malam Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang pada malam-malam bulan Ramadan, ia menghiasi malam-malam bulan Ramadan dengan mendirikan ibadah-ibadah di hadapan
Sang Khalik, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau misalnya pada saat sholat witir, pada saat sholat tarawih sudah melaksanakan witir, apakah boleh sholat malam? Boleh, tapi yang dilakukan itu adalah sholat tahajud. Nah, tapi tidak melaksanakan witir lagi. Kenapa? Karena witir itu sudah dilaksanakan pada saat tarawih. Jadi pada saat sholat malam itu hanya bisa dilakukan sholat tahajud saja, tidak lagi memakai witir. Namun kalau misalnya tarawihnya itu dia hanya melaksanakan tarawihnya 8 rakaat dan dia tidak melaksanakan sholat witir pada saat 8 rakaat, mungkin dia pulang. Kalau dia yang rakaatnya itu 11 rakaat tarawih sama witirnya, 8 rakaat dia pulang. Witirnya itu nanti pada saat tahajud ia sambung. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah witir pada saat sholat tarawih, nah dia malam lagi witir lagi, maka witirnya sia-sia. Kenapa? Karena witir itu tidak boleh dilakukan 2 kali dalam satu hari. Karena witir itu cukup dengan 1 kali. Nah, itulah dia yang 3 rakaat sholat witir. Nah, maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita gunakan waktu kita yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah mukhlisina lahuddin dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena hanya orang-orang bertakwa yang hari ini Allah berikan kebahagiaan. Hanya orang-orang bertakwa yang hari ini Allah berikan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan hidup. Dan hanya orang-orang bertakwa sajalah yang dia menganggap bahwa semua miliknya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Handphone yang mahal mungkin, mobil yang mahal misalnya, atau mungkin aset-aset yang hari ini Allah amanahkan kepadanya. Dia tahu bahwa itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semuanya akan kembali. Ketika kita meninggal dunia itu tidak akan dibawa, tidak akan dimasukkan ke dalam kubur, tidak akan kita bawa mati, tapi itu akan kita tinggalkan. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita makan hari ini itu akan menjadi kotoran. Dan harta yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita itu akan menjadi warisan, bahkan akan menjadi rebutan. Tapi harta yang kita sedekahkan itu akan menjadi penolong kita ketika kita berada di alam kubur. Maka mari ketika di bulan Ramadan ini, yang pertama itu tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjamin hidup kita dan Allah pertemukan lagi kita di Ramadan yang akan datang. Dan yang terakhir, kita keluarkan sedekah kita banyak-banyak. Kalau perlu bawa uang banyak-banyak kalau udah sholat tarawih. Kenapa? Karena memang belum tentu kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bisa jadi ini Ramadan terakhir, maka sedekah ini adalah sedekah terakhir. Kita jadikanlah ini ibaratkan seperti sedekah terakhir. Namun masih Allah berikan lagi kesempatan di tahun yang akan datang, mungkin Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bersedekah lebih banyak lagi. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kajian duha pada pagi hari ini, kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita dekat kepada Allah, sesungguhnya kita telah menanam satu benih. Benih itu akan menjadi tumbuh menjadi pohon yang rindang yang senantiasa buahnya akan kita nikmati. Kenikmatan itu akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga perjalanan panjang dengan bekal akhirat nanti yang senantiasa akan menolong kita ketika kita berhadapan dengan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perjuangan mahasiswa-mahasiswa hari ini yang senantiasa mereka meminta keadilan dengan mereka menegakkan konstitusi yang ada, dengan mereka memperjuangkan perjuangan anak bangsa, yang mana mereka memperjuangkan di mana semua orang akan harus mendapatkan kesejahteraan. Dengan hari ini semuanya serba naik. Kita doakan semoga perjuangan para adik-adik mahasiswa akan mendapatkan hasil yang terbaik dan senantiasa mereka akan berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mereka menginginkan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang senantiasa bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa mensejahterakan masyarakatnya, yang senantiasa kita hari ini sudah sangat tertekan, semuanya serba mahal, bahkan
kemiskinan di mana-mana. Bahkan orang semua pada menderita, bahkan orang semua pada mengeluh. Semoga perjuangan adik-adik mahasiswa yang senantiasa berjuang pada tanggal 11 April nanti sampai dengan tanggal 20 April nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah kabulkan semua permohonan mereka, dan tentunya akan Allah menangkan kita, Allah menangkan Islam, dan senantiasa Islam akan jaya sampai dengan akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kajian duha pada pagi hari yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Mungkin kalau ada kritik, boleh dikritik di kolom komentar. Saya Toat Setiadi, SPDI MPD, salah satu guru di perguruan Islam Cerdas Murni. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi para pemirsa yang menyaksikan channel Al-Wasliyah kajian duha pada pagi hari ini. Dan saya salah satu mubalik ikatan mubalik antar masjid dan mubalik dari himpunan dai negeri yang alhamdulillah di mana-mana saya sudah melanglang buana, dan insya Allah doakan kembali bahwa kami tetap sikoh dengan penyampaian kami, bahwa kami tetap istiqomah dengan penyampaian kami, bahwa kami akan menjadi contoh bagi orang-orang yang mendengarkan penyampaian kami, yang insya Allah kami bukanlah kaburo maktan indallahi antakulu ma la ta'lamun. Semoga kami senantiasa akan istiqomah dengan penyampaian kami, dan kami akan menjadi contoh untuk orang-orang yang mendengarkan kajian-kajian kami di setiap Sabtunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya pribadi dan dapat berguna untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya undur diri. Semoga pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kiranya puasa kita akan menjadi pengabul doa-doa kita, dan tentunya kita akan bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ila liqa' ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.